Kisah Paus dimulai lebih dari 2000 tahun lalu, tepatnya pada abad pertama Masehi. Menurut tradisi Katolik, Paus pertama adalah Santo Petrus, salah satu dari 12 murid Yesus. Yesus sendiri yang menunjuk Petrus sebagai pemimpin umat Kristen awal. Dengan kalimat terkenal, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku." Setelah kematian Petrus di Roma yang diyakini sebagai martir para penggantinya, mulai disebut sebagai uskup Roma. Gelar Paus atau Papa dalam bahasa Latin baru digunakan secara umum beberapa abad kemudian. Tapi meskipun gelarnya berkembang, posisi ini selalu dianggap sebagai penerus langsung Petrus. Uniknya, selama berabad-abad, jabatan Paus pernah mengalami masa kekacauan, bahkan pernah ada 3 Paus bersamaan di abad ke-14. Kini, Paus tidak hanya sebagai pemimpin gereja Katolik, tapi juga kepala negara Vatikan, negara terkecil di dunia. Dengan lebih dari 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia, Paus menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh secara spiritual dan diplomatik. Paus Fransiskus yang menjabat sejak 2013 adalah Paus pertama dari Amerika Latin dan dikenal karena sikapnya yang sederhana dan vokal terhadap isu-isu sosial. Jadi, sejak kapan ada Paus? Jawabannya, sejak abad pertama, langsung dari zaman para rasul. Dari seorang nelayan sederhana bernama Petrus, hingga menjadi pemimpin rohani lebih dari 1/7 umat manusia hari ini. Siapa sangka sejarahnya begitu panjang dan penuh warna. Di masa pertengahan, Paus bahkan punya pasukan sendiri, wilayah kekuasaan, dan memainkan peran penting dalam urusan kerajaan. Tapi meskipun penuh kuasa, jabatan Paus juga penuh tanggung jawab. Ia dituntut menjadi teladan iman dan moral. Seiring masuknya era modern, peran Paus ikut berkembang. Ia menjadi suara moral global yang diperhatikan dunia. Kini, Paus Fransiskus membawa semangat reformasi, memperjuangkan kesetaraan, dan kepedulian terhadap bumi. Paus juga menjadi simbol dialog antaragama. Meskipun Vatikan adalah negara terkecil di dunia, ribuan Paus telah berganti, ada yang hanya menjabat beberapa hari, ada yang bertahan puluhan tahun. Beberapa di antaranya bahkan diangkat menjadi santo, dihormati sebagai teladan kekudusan. Tapi tak bisa dipungkiri, jabatan ini juga sempat disalahgunakan dalam sejarah, dan itu jadi pelajaran penting. Kini, transparansi dan akuntabilitas menjadi sorotan, utama di bawah kepemimpinan Paus modern. Meski zaman berubah, Paus tetap dianggap sebagai penerus tak langsung dari Santo Petrus. Paus bukan hanya pemimpin rohani, tapi juga simbol persatuan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Ia membawa pesan kasih, harapan, dan pengampunan ke berbagai penjuru bumi. Dan seperti kata Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sejarah Paus adalah sejarah panjang tentang iman, kekuasaan, perjuangan, dan kasih. Kalau kamu baru tahu fakta ini, jangan lupa like dan share biar makin banyak yang tahu.